Shalom saudaraku, selamat siang. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kasih setia Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan biarlah saat ini kita mempersiapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena sungguh besar kasih Allah kepada kita, karena sungguh ajaib perbuatan di setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Karena memang Engkaulah yang layak Tuhan untuk menerima segala pujian dan penyembahan. Engkaulah layak Tuhan yang menerima segalanya dari kami Tuhan. Karena Engkau pencipta kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang memiliki segalanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami tetap terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan untuk sebentar menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi suatu jawaban bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kami. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan yang tidak tahu apa-apa dan banyak kekurangan Tuhan, bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan jelas dan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Dan terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, saudara-saudaraku yang saat ini berada di depan laptop, di depan komputer, TV maupun handphone. Kita bersyukur saat ini kita bisa bertemu kembali di live pada siang hari ini di Mesbah Keluarga. Dan kita bersyukur tiap hari bahwa setiap nafas yang Tuhan telah beri kepada kita, segala kenikmatan yang Tuhan beri kepada kita, kita percaya bahwa itu adalah anugerah yang terindah di dalam kehidupan kita. Bukan kita kelebihan uang, bukan kita bisa mempunyai banyak benda, harta, tetapi adalah sukacita, damai sejahtera yang Tuhan diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini saat kita masih hidup. Nah, hari ini kita bersyukur, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita sama-sama belajar bahwa segala sesuatu itu telah direncanakan oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu membentuk kita dari hari ke hari supaya kita lebih dewasa dalam hal rohani, maupun kita dewasa dalam melakukan apapun perbuatan kita. Dan kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini bahwa kita dapat sekali atau mudah sekali untuk digantikan. Dalam arti begini, saudara-saudaraku saat ini yang mungkin pernah pacaran, atau mungkin ini bisa buat pelajaran yang mau pacaran, anak-anak muda. Nah, kadang ada beberapa orang yang saat putus dengan pacarnya, dia susah sekali move on. Dan ada juga yang bahkan banyak yang setelah putus dari pacarnya itu langsung dapat pengganti. Putus lagi dapat pengganti. Nah, itu gampang sekali. Dan juga bukan hanya di dalam soal percintaan, tetapi juga di dalam soal pekerjaan. Mungkin ada teman-teman yang bekerja saat ini sudah mengulangkan banyak waktu, banyak tenaga, dan akhirnya resign ataupun membuat kesalahan dan langsung digantikan dengan orang lain. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi di dalam Pengkhotbah 1 ayat 3 dikatakan bahwa apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi memang kita manusia, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan, Allah mengatakan bahwa besok laki-laki akan mencari makan dengan penuh keringat. Dan dengan korelasinya bahwa di sini dikatakan bahwa manusia terus berusaha dengan jerih payah mereka di bawah matahari. Tetapi apakah gunanya itu? Nah, saya mau sharing, saya mau bersaksi sedikit. Sebenarnya bukan tentang saya sih, tapi tentang teman saya. Teman saya bekerja di suatu perusahaan, dan perusahaan ini agak lumayan besar, dan dia memang diberi jabatan yang tinggi lah. Ya paling bisa dikatakan tangan kanan bos.
tetapi dia bekerja begitu keras. Berangkat pagi, pulang malam, kadang harus dikirim keluar kota untuk mengurus sesuatu, kadang pulangnya larut malam, kadang harus standby saat ditelepon bosnya untuk mengerjakan pekerjaan atau ditanya soal pekerjaan. Dia harus standby terus 24 jam, bisa dikatakan seperti itu. Kalau dia cuman istirahatnya pas tidur aja. Jadi tiap hari adanya cuman kerjaan. Nah itu mungkin di dalam kehidupannya dia dipenuhi dengan gaji yang besar, mungkin diberi fasilitas yang memadai, tetapi kita tidak tahu bahwa suatu saat orang ini bisa tergantikan. Karena apa? Karena tidak akan selamanya yang namanya perusahaan akan memakai seterusnya. Apabila dia membuat kesalahan atau saat dia meninggal, itu bisa kapan-kapan yang terjadi. Itulah sangat mudah untuk perusahaan menggantikan orang tersebut. Sebetulnya tidak di perusahaan teman saya saja, di perusahaan lain juga seperti itu. Saat seseorang memberikan seluruh tenaganya untuk perusahaan, berangkat pagi, pulang malam, terus memberikan segala pikirannya, fokus kepada kerjaannya, tetapi saat membuat kesalahan kecil aja, mungkin bisa dipindah ke bagian yang mungkin di bawah jabatannya sekarang, ataupun di PHK juga bisa, ataupun saat teman atau seseorang yang bekerja tersebut meninggal, pasti akan sangat mudah digantikan oleh orang lain, karena memang begitu di dalam dunia seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini memang kita harus bekerja keras. Memang kita harus bekerja untuk memberikan makan kepada keluarga kita, memberikan kehidupan mungkin kepada ayah, ibu kita, anak kita, saudara kita. Nah, memang seperti itu. Tapi jangan lupa, fokus kita bukan hanya tentang pekerjaan saja, bukan tentang uang saja, bukan tentang kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus bekerja keras sekali di dalam pekerjaan kita. Jangan sampai kita kehilangan fokus, sampai kita melupakan fokus yang lain. Seperti apa? Seperti keluarga kita. Padahal keluarga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, paling tahu dengan kita. Kalau kita sakit, siapa yang akan merawat? Bukan bos kita, bukan perusahaan kita. Iya, memang dari penghasilan gaji kita, dari penghasilan kita bisa membeli obat, atau mungkin kalau sudah sakit parah kita bisa menginap di rumah sakit. Iya, kalau sembuh. Maaf kata, kalau lewat, ya seperti itu. Perusahaan akan mudah sekali menggantikan kita. Tetapi yang paling merasa kehilangan, atau yang merasa hatinya sakit saat orang yang paling disayangi ini mungkin sakit, atau mungkin capek, atau mungkin hatinya tidak enak, adalah orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita. Itu yang dampaknya besar. Nah, maka dari itu, dengan pengalaman tersebut, kita harus bisa mengetahui bahwa boleh kita bekerja, boleh kita mencari nafkah, tetapi jangan sampai hilang fokus. Siapa sih sebetulnya yang menyambut kita
dengan senang, dengan gembira saat kita ada. Anak kita, istri kita saat kita pulang. Anak kita pasti menyebut, "Ay, papa pulang, mama pulang." Pasti sangat senang sekali. Banyak orang yang menuntut perhatian kita, tetapi hanya sedikit yang menyediakan tempat bagi kita di hati mereka. Bagi sebagian orang mungkin kehadiran kita di dalam komunitas, di dalam pekerjaan kita mungkin tidak terlalu berpengaruh besar. Tetapi ingat, ada suatu komunitas juga, yaitu keluarga kita, yang bila kita tidak ada, mereka merasa kehilangan. Mereka akan kehilangan, dan secara rohani, secara emosi, dan secara relasi mereka akan benar-benar sangat kehilangan saat kita tidak ada. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar memberikan energi kita, waktu kita kepada orang yang tepat, dan kita bisa mengetahui pada siapa kita harus memberikan energi itu. Kita harus memberikan perhatian itu. Siapakah yang akan paling kecewa saat kita ditolak? Apakah anak-anak yang wajah berseri-seri saat kita bertemu dengan kita? Apakah istri yang selalu mendampingi kita saat kita tidak punya apa-apa? Saat kita sakit? Saat kita mungkin tidak mendapat pekerjaan atau di PHK, atau pekerjaan kita yang hanya menjadikan kita roda penggerak di dalam perusahaannya. Bukan berarti saya tidak suka loh ikut orang. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak usah ikut orang, kita tidak usah melakukan pekerjaan yang ngoyo, bukan seperti itu. Tetapi kita harus bisa fokus, kita harus bisa memberikan fokus kita lebih lagi, perhatian kita lebih lagi, besar lagi kepada keluarga kita. Karena memang keluarga kita yang memberikan dorongan, yang memberikan semangat waktu kita lemah, yang merawat kita waktu kita sakit, bukan bos kita. Dan kemungkinan besar, dan kemungkinan banyak orang juga bahwa mereka akan lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga kita. Maka dari ini kita harus bisa menghargai orang-orang yang menyayangi kita dengan tulus dan ikhlas. Bukan karena kita bisa melakukan pekerjaan yang menguntungkan mereka. Tetapi mari kita menyayangi lebih lagi, kita menghargai lebih lagi kepada orang-orang yang benar-benar menyayangi kita dengan tulus dan ikhlas. Mari kita berdoa. Kita bersyukur Bapa, dan kami bersyukur saat ini bahwa mungkin saat ini kami terlalu fokus. Kita terlalu mempush diri terhadap pekerjaan yang saat ini kami jalani, sehingga kami lupa fokus terhadap orang-orang yang benar-benar menyayangi kami, yang menghargai kami dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan atau apapun. Ampuni kami Tuhan, biarlah saat ini kami ingat Tuhan, kami ingin memulai hidup baru kembali lagi, untuk lebih lagi menyayangi dan menghargai orang yang betul-betul menyayangi dengan tulus dan ikhlas. Dan di dalam pekerjaan kami, biarlah kami bekerja yang pasti dengan semaksimal mungkin, tanpa menghilangkan fokus kita kepada keluarga kita, kepada istri suami, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Dan biarlah saat ini kami belajar untuk selalu mengandalkan Engkau,
kami tidak bisa seimbang antara, mungkin saat ini tidak bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang membantu kami, yang memberi kami hikmat, yang memberikan kami kebijaksanaan, supaya kami bisa mengatur waktu kami, supaya kami bisa lebih menghargai kepada orang yang mengasihi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah ada di dalam diri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan yang terbaik kepada kami, kepada keluarga kami, kepada pekerjaan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ini kami Tuhan. Biarlah segala rencana kami Tuhan, yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan ke dalam rencana-Mu, dan kami tahu Tuhan, bahwa rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat firman yang disaringkan pada siang hari ini, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memberikan harapan kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika teman-teman diberkati oleh firman pada siang hari ini, biarlah teman-teman bisa share YouTube Mesbah Keluarga, kepada orang tua, kepada teman-teman, supaya bisa mengikuti atau mendengarkan firman yang kita share pada Mesbah Keluarga yang diadakan setiap 12:30 siang. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.